Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini satu lagu yang sangat tepat ya untuk menghantar kita kepada tema kita hari ini, Mesias seharga 300 dinar. Bagaimana 300 dinar itu juga menjadi suram jika dibandingkan dengan cahaya kemuliaan Kristus. Mari kita membuka dari Yohanes pasal yang ke-12. Kita akan membaca Alkitab terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam doa. Injil Yohanes pasal yang ke-12, kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai yang ke-10. Sampai yang ke-10, bergantian saya akan membaca ayat yang pertama, saudara sekalian, yang kedua dan seterusnya sampai yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan, Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan. Beberapa hari kemudian kami akan memperingati Jumat Agung dan Paskah. Biarlah perikop hari ini ya Tuhan mempersiapkan kami menuju kepada jalan salib, melihat pengorbanan yang Yesus sudah lakukan. Biarlah hari ini ya Tuhan kami boleh melihat cahaya kemuliaan Kristus sebagaimana yang Maria sudah lihat. Dan Tuhan bukakan mata rohani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, pertanyaan pertama yang saya ingin tanya adalah, hal apa yang saudara pernah berikan kepada orang lain yang harganya itu atau nilainya itu begitu fantastis, begitu jumbo ya. Yang paling jumbo saudara pernah berikan kepada orang lain tuh berapa? Saudara udah mulai coba mikir ya, kasih hadiah ulang tahun ke orang lain atau kasih hadiah orang yang paling besar berapa ya gitu ya. Saudara mungkin mulai terpikir ya di dalam benak saudara yang paling tinggi nilainya, yang paling mahal, paling besar jumlahnya. Dan pertanyaan yang kedua mungkin yang akan lebih sulit lagi adalah, apa yang kalau itu tadi adalah kepada orang lain, sekarang kepada Tuhan. Kira-kira dalam event apa atau sejumlah apa yang saudara pernah berikan bagi Tuhan ya, bagi gereja Tuhan, bagi umat Tuhan. Lebih sulit lagi mungkin. Tapi ini ketika kita membaca tentang Maria ya dan 300 dinarnya, ini seakan-akan mempersiapkan kita ya saudara untuk setting the stage dulu. Di ayat yang pertama sudah dikasih tahu, ayat yang pertama adalah 6 hari sebelum Paskah. Yang which is seperti kita sekarang ini, 6 hari sebelum nanti kita Jumat Agung Jumat ini dan minggu depan jangan datang ke sini Bapak Ibu Saudara karena tidak ada kebaktian di sini, karena kita akan gabungan bersama-sama jam 9 pagi hari Minggu ya dengan 3 bahasa. Nah, minggu lalu kita membahas biasanya di dalam minggu-minggu menjelang Paskah kita akan stop dulu eksposisi Exodus kita. Demikian juga Pak Ivan juga stop dulu eksposisi dari Injil surat Yohanes. Kita akan masuk ke dalam tema-tema berkenaan dengan Paskah dan Jumat Agung. 6 hari sebelum Paskah biasanya itu dikenal dengan Minggu Palem. Nah, tahun-tahun yang lalu kita membahas tentang Yesus masuk ke dalam Yerusalem dielu-elukan. Tapi kita hari ini membahas satu sebelumnya, yaitu ketika
Yesus datang ke Betania. Nah, baru setelah ini kita akan melihat nanti Yesus dilulukan di Yerusalem. Nah, waktu kita melihat tentang Betania, saudara, Betania ini adalah kira-kira itu Tanggerangnya Yerusalem. Jadi sekitar 5 km dari Yerusalem. Jadi cukup dekat, tapi juga bukan di Yerusalem. Ini kota satelitnya. Dan Betania artinya apa, saudara? Kalau Bethlehem artinya adalah rumah roti. Bet, rumah, lehem, roti. Bethlehem, rumah roti. Kalau Betani artinya apa, saudara? Sama ya, betnya sama, rumah. Aninya itu artinya the poor. Jadi Betani artinya adalah the house of the poor. Yang nanti kita akan melihat ada ironis menarik di dalam perikop ini, di mana the house of the poor, rumah miskin. Mungkin kalau di dalam Indonesianya ya, padanannya Betani itu suka miskin ya. Kira-kira suka miskin gitu. Betani, house of the poor. Ironisnya justru terjadi yang namanya pemborosan besar-besaran bukan di Yerusalem tetapi di Betani. Yang nanti membuat orang-orang sekitarnya ya Yudas dan murid-murid lainnya, kenapa ada pemborosan begitu besar? Sama seperti di Bethlehem ada kelaparan, di rumah roti tapi terjadi kelaparan, ironis besar. Nah ini yang kita ingin lihat, ada satu ironis yang ditampilkan di dalam perikop ini. Dan ada ayat pertama, ayat kedua kita diperkenalkan dengan satu tokoh yang tidak asing lagi yaitu Lazarus. Lazarus, saudara, dibangkitkan. Dan kalau kita sangat familiar dengan cerita-cerita sebelumnya, Lazarus baru saja dibangkitkan. Di Injil Yohanes, Lazarus itu menjadi sign terakhir dari mujizat-mujizat Tuhan Yesus. Dan setiap kali Tuhan Yesus membuat mujizat, selalu menimbulkan gesekan antara Yesus dengan para pemimpin agama yang berusaha meredam ketenaran ataupun juga pengaruh dari Tuhan Yesus. Dan terakhir, sign atau tanda yang paling pamungkas yang tidak bisa dibantah lagi adalah Lazarus dibangkitkan. Dan itu membuat apa? Membuat pemimpin-pemimpin agama akhirnya harus mengambil satu keputusan, Yesus harus mati. Lazarus bangkit dan Yesus harus mati. Ini ya saudara, ini yang tense yang kita bisa dapatkan, suasana atau atmosfer ketika mereka makan bersama di sini. Ini bukan cuma sekedar ya kita makan-makan, setelah ini kan kebaktian kita juga ada coffee time ya, bisa ngopi bareng, minum bareng, snack bareng, lain saudara. Untuk dapat sedikit gambaran tentang atmosfernya, saya akan bacakan dari perikop sebelumnya ya, yaitu di pasal 11 ayat 46 sampai 53. Boleh ditampilkan, saya bacakan. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu, kebangkitan Lazarus. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita perbuat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Kalau kita biarinin dia, semua orang akan percaya kepada dia. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, you don't know anything, you know nothing. Kau tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insyaf bahwa lebih berguna bagimu kalau satu orang ini mati dibanding seluruh bangsa kita binasa. Hal itu dikatakan bukan dari dirinya, tapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Jadi di tengah-tengah perkataannya dia tidak sadar apa yang dia katakan, ternyata perkataan itu dipakai oleh Tuhan ya untuk menjadi nubuatan. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Saudara, coba tampilkan ada pola ya, pola. Dan kita kalau lihat polanya ini, saudara lihat dari pasal 11 sampai yang ke-12. Dimulai dengan persepakatan untuk membunuh Yesus tadi setelah Lazarus bangkit. Lalu Yesus diurapi di Betania. Setelah itu ada persepakatan untuk membunuh Lazarus juga. Karena setiap kali orang melihat Lazarus mereka jadi percaya tentang apa yang Yesus lakukan kepada Lazarus. Lalu setelah itu Yesus dielu-elukan di Yerusalem.
Jadi saudara bisa lihat ya, ada A, B, A, aksen, B, aksen gitu. Yang sama A, B, A, aksen, B, aksen. Dan kalau kita membahas yang perikop yang B, saudara akan sadar perikop ini diapit oleh dua hal yang sama, yaitu apa? Persepakatan untuk membunuh. Sebelumnya ada sih usaha-usaha untuk membunuh Yesus, misalnya mencoba mendorong dia ke jurang dan yang lain. Tapi itu lain saudara, itu di tengah-tengah kemarahan orang itu pengen demo atau ingin membunuh Yesus tanpa plan. Kalau yang ini beda, yang ini mereka sudah masuk ke persepakatan. Mereka sudah bikin plot, mereka sudah merencanakan dengan lebih seksama. Maka ketika Yesus makan di Betania, saudara mulai mendapatkan sense seperti demikian ya. Sense yang mungkin penuh dengan ketakutan, ada fear, ada ketakutan, ada ancaman, ada harus berhati-hati, jangan sampai salah bertindak. Tapi kita diajak kembali masuk ke dalam suasana yang belum kepada tadi di situ. Sekarang kita dibawa ke dalam suasana makan bersama orang-orang dekat Yesus. Yaitu ada tadi Lazarus sudah diperkenalkan. Di ayat yang kedua diperkenalkan seorang wanita ya yang sudah tidak asing juga, yaitu Marta. Maria dan Marta. Saudara kalau mungkin tidak familiar dengan Maria karena begitu banyak Maria di dalam Alkitab, saya mungkin perlu sedikit kasih gambaran ya. Ini Maria yang mana? Karena ada 3 Maria pada umumnya, yaitu yang pertama adalah Maria ibu Yesus, Maria yang melahirkan Yesus. Lalu kedua Maria Magdalena, yaitu adalah yang pernah Yesus mengusir tujuh roh jahat daripada dirinya, Magdalena. Nanti ini Maria Magdalena juga yang akan pertama kali datang kepada kubur Tuhan Yesus. Tapi yang ketiga, Maria dari Betani. Nah ini yang kita sedang bahas. Maria dari Betani ini adalah kakak daripada Marta dan juga Lazarus. Nah ketiga bersaudara ini tinggal di Betani. Maka dia disebut sebagai Mary of Bethany. Nah tiga Maria ini ya, yang kita sedang bahas, Maria dari Betani dan hari ini dengan Martanya gitu. Kalau Maria dan Marta kan kita sudah sangat familiar ya ceritanya, Marta yang sibuk gongseng-gongseng, lalu Maria yang sibuk mendengarkan Tuhan Yesus. Dan ketika kita mendapat Marta lagi, kita kira-kira enggak usah bingung Marta sedang ngapain saudara. Di ayat kedua dikatakan, diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Seperti biasa, Marta melayani, Marta sibuk seperti apa yang dia bisa lakukan ya. Tapi kali ini tidak ada teguran kepada Marta. Dan sepertinya Marta juga sudah belajar dari pelajaran Tuhan Yesus sebelumnya. Yang menarik saudara, karakterisasi dari tokoh-tokoh Alkitab di dalam 4 Injil itu sangat clear, jelas dan round gitu ya. Maksudnya itu konsisten. Setiap kali dikatakan, setiap kali kita membaca tentang Marta, Marta selalu sedang sibuk. She is a woman of action, yang sibuk melayani, yang tahu apa yang harus dia lakukan. Lazarus, on the other hand, Lazarus digambarkan sebagai orang yang quiet. Bahkan gak pernah dicatat Lazarus ngomong satu patah kata pun gitu. Tetapi peran Lazarus memang bukan untuk berbicara, tapi untuk menunjukkan apa yang Yesus sudah lakukan bagi dia. Dia dibangkitkan, dia menjadi saksi yang hidup dan sangat efektif. Tapi Maria saudara adalah karakter yang nanti ditampilkan selalu ada progres. Setiap kali muncul selalu ada hal-hal baru yang kita bisa belajar tentang Maria. Kalau Marta kita bisa belajar tentang kegigihannya untuk melayani. Tapi Maria ya, setiap kali ada hal-hal baru yang kita bisa belajar saudara. Kalau sebelumnya kisah Maria dan Marta itu kita mungkin pernah mendengar ini dibenturkan, oh ini melayani, ini meditasi. Maka lebih baik jangan hanya terlalu sibuk-sibuk pelayanan, tapi perlu ada waktu pribadi dengan Tuhan Yesus, meditasi. Tapi kita juga sadar pertentangannya bukan tentang pelayanan atau baca Alkitab ya, karena dua-dua hal ini penting gitu. Yang menjadi benturannya adalah tentang kairos dan kronos. Tentang opportunity
Di waktu yang mana kita harus melakukan ini, di waktu yang mana kita harus melakukan yang itu. Tidak salah tentunya untuk melayani, untuk masak bagi para tamu yang kelaparan. Tetapi yang salah, yang ditegur Yesus kepada Marta adalah hati Marta yang mulai tidak benar gitu ya. Dia sibuk pelayanan, sibuk, dan dia lihat orang lain, dia lihat saudaranya, dia lihat Maria, kok nggak sibuk? Nah dia mulai bete gitu ya, dia mulai komplain, kok orang lain gak sesibuk saya ya, kok hanya saya sendiri yang sibuk di dalam pelayanan ya. Dia mulai membanding-bandingkan, dia mulai berpikir orang lain lebih rendah daripada dia. Dia bahkan berani untuk menegur Yesus ya, untuk tegur Maria gitu. Jadi dia mulai hatinya itu melihat dia lebih important, dia melihat dia itu lebih sibuk, lebih penting. Nah ini yang salah saudara. Dia melihat orang lain harus sama seperti dia. Martha seems to know what's urgent to be done. Tapi Maria seems discerning enough to know what's really important. Jadi kalau Martha mewakili sisi urgency, penting. Maria seakan-akan mewakili sisi dari what's important, what's crucial. Maria dipuji karena dia tahu apa yang menjadi prioritas saat itu. Yang benar-benar penting, bukan hanya urgent ya, bukan hanya mendesak. Ya kasih makan mendesak gitu. Tapi ada hal yang lebih penting pada saat itu, yaitu mendengarkan Yesus gitu. Ini simple sih saudara. Karena kita semua juga melakukan kesalahan ini. Ada satu buku ya berjudul The Tyranny of the Urgency. Kita ini hidup di dalam dunia yang urgent. Dan kita selalu didesak oleh hal-hal yang urgent. Sehingga kita mengabaikan hal-hal yang penting. Apa sih hal-hal yang benar-benar penting? Ya, baca Alkitab, berdoa, relasi dengan orang tua, dengan sesama. Semua itu penting kan ya? Nggak ada yang bakal argue. Baca Alkitab nggak penting Pak. Doa nggak penting Pak. Kita semua di sini sebagai jemaat pasti sadar itu hal yang penting. Tapi kita juga tahu faktanya kan ya. Betapa sering kita bolong baca Alkitab. Betapa sering kita mengabaikan waktu-waktu doa nanti deh. Kenapa? Bukan karena nggak penting saudara. Tapi karena ada hal-hal yang selalu lebih mendesak. Apa? Ada meeting ini. Ada appointment ini. Nanti deh ya Tuhan, doa kan bisa nanti malam, meeting nggak bisa gitu. Jadi kita selalu bisa berdalih dengan ada hal-hal yang lebih mendesak, yang lebih urgent. Sehingga hal-hal yang penting tadi lama-lama makin kesamping, nggak sadar udah 2 minggu ya nggak baca Alkitab ya. Udah 3 minggu ya nggak pernah doa ya. Jadi itu ya saudara, kita gampang menjadi Martha karena kita semua hidup di dalam dunia yang terus dikejar, terus dipush dengan hal-hal yang urgent, hal-hal yang mendesak. Ya kita tahu mendesak. Tapi Maria dipuji dengan kebijaksananya karena dia tahu kairos. Dia tahu kesempatan ini tidak mungkin terulang lagi. Dan sekali lagi di sini juga Maria tahu kairos dengan mengurapi Yesus karena setelah ini tidak ada kesempatan lagi. Nggak mungkin ada kesempatan terulang lagi. Karena setelah ini Yesus masuk ke Yerusalem dan beberapa hari kemudian dia akan disalibkan. Tidak akan ada kesempatan kalau dia tidak mengambil kesempatan ini sekarang juga. Nah sekarang kita masuk kepada Maria saudara. Maria ya. Dan tadi saya bilang menarik kalau kita lihat Maria karena kita selalu bisa belajar hal-hal yang baru. Kalau di Maria versus Martha, kita mendapati Maria yang tenang gitu ya, yang dipuji, duduk di bawah kaki Yesus, mendengarkan seperti seorang murid yang menyerap sebanyak mungkin apa yang dia bisa pelajari dari Yesus. Tapi kali ini kita mendapati Maria nggak diam, Maria aktif, Maria mempersiapkan minyak narwastu, dia memecahkan, dia mengurapi, dia menyeka dengan rambutnya. Maria yang tenang-tenang menjadi Maria yang aktif di sini. Tetapi hari ini kita mau memfokuskan satu hal tentang Maria di ayat yang ketiga. Bisa coba ditampilkan ayat yang ketiga. Saudara akan mendapati ada 3 hal yang tidak seharusnya dicatat dalam satu ayat bersamaan.
Karena 3 hal ini kalau digabungkan menjadi sangat tidak proper. 3 hal itu apa saudara? Yang pertama yang nanti kita akan bahas dengan lebih panjang lebar dan detail. Yang pertama adalah minyak narwastu yang mahal. Lalu yang kedua adalah kaki Yesus. Dan yang ketiga adalah rambut Maria. 3 hal ini seharusnya tidak boleh bergabung bersamaan di tempat yang sama, di waktu yang sama. Karena itu akan menimbulkan skandal. Sekarang kita mulai dulu tentang hal yang pertama, minyak narwastu yang mahal. Saudara tahu minyak narwastu itu wujudnya, bentuknya kayak apa? Apa sih itu? Kalau kita minyak langsungnya bimoli ya. Minyak goreng gitu. Minyak apa ini? Minyak buat apa gitu. Ini adalah satu hal yang sangat umum. Yaitu adalah fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk aromaterapi saudara. Kenapa perlu aromaterapi di tubuh manusia? Karena mereka enggak mandi. As simple as that. Kalau di Belanda kebiasaannya adalah mereka mandinya sekali sehari atau 2 hari sekali, kira-kira begitu. Enggak seperti kita ya, 2 kali sehari. Jadi kalau pendeta Ivan Raharjo ke Belanda, dia itu sering feel guilty. Karena dia pagi mandi, lalu sore mandi lagi. Lalu sama hostnya dia tinggal di dalam satu rumah dengan ada hostnya gitu ya, rumah bersama. Dia suka curi-curi mandi gitu ya. Curi-curi mandi karena dia merasa guilty, ownernya kayak merasa ngapain lo orang Indonesia mandi harus 2 kali sih, kan nggak kotor dan nggak bau, nggak ini. Ya di situ kan dingin, kayak puncak gitu ya, nggak keringetan sama sekali. Apalagi kalau nggak kemana-mana gitu, benar-benar nggak ada pentingnya sih untuk mandi sore lagi gitu. Saya setelah 1 bulan juga mengadop ya itunya, kebiasaannya gitu. Karena memang ngapain gitu. Jadi ya, itu habit yang kita lakukan di Indonesia karena kita keringetan dan mulai bau gitu kalau udah sore gitu. Kalau di situ enggak saudara, 2 hari pun kalau nggak kemana-mana juga kayaknya nggak bau-bau banget gitulah. Setidaknya nggak ada yang cium-cium saya kan, jadi saya juga nggak tahu gitu. Tapi kira-kira begitu saudara. Dan ini, ingat ini zaman bukan di Belanda saudara, ini zaman di Palestina, Timur Tengah. Yang pada waktu itu belum ada inovasi namanya deodoran. Gitu. Belum ada inovasi deodoran, belum ada juga yang namanya kamar mandi pribadi. Mereka kalau mandi harus kemana? Ya harus ke laut, sungai, danau, atau mereka ke sumur, timba air, mandi, pulang-pulang udah keringetan lagi. Dan udah bau lagi. Pokoknya ya di tengah cuaca yang panas, terik, keringetan. Saudara bisa bayangkan ini ketika Yesus murid-muridnya 12 murid datang, pria-pria berkeringat, datang ke satu ruangan setelah berjalan jauh gitu. Dan di ruangan itu mungkin gak terlalu besar juga, gak ada AC saudara, gak ada kipas angin. Saudara bisa membayangkan betapa banyak aroma yang bercampur di situ. Sedapnya aroma campur aduk, ada yang keteknya bau keju Belanda, ada yang bau terasi Bekasi, ada yang bau sawi asem, lodeh basi, pokoknya campur aduk gitu ya. Saudara bagaimana bisa menikmati makan kalau ini bau keju yang saya makan atau bau ketek sebelah ya gitu ya. Ini gimana ya makan begitu. Maka dari itu sangat umum kalau tamu-tamu datang, host akan menyediakan minyak narwastu, percik-percik seakan-akan memberikan deodoran alami sehingga ruangan itu jadi wangi dan orang sebelah saudara juga jadi wangi itu. Ini saudara ya. Dan itu pentingnya minyak narwastu dan rempah wangi-wangian. Membuat acara makan menjadi lebih bisa dinikmati karena ya perlu saudara. Dan nothing unusual tentang minyak narwastu. Yang unusual adalah kuantitasnya yang Maria urapi kepada Tuhan Yesus. Dikatakan setengah kati 500 ml itu. Setengah liter saudara. Ini much more than needed. Yang mereka perlukan ya perlu sedikit lah. Kalau percik-percik kurang ya tuang sedikit gitu ya. Itu masih oke gitu. Tapi ini setengah liter. Maka orang-orang langsung berkata ini pemborosan. Ini berlebihan.
Dan baunya langsung menyerbak seluruh ruangan. Kamu enggak sadarkah Maria? Kamu tuh Maria dari Betani. Kita ini bukan orang kaya. Kita ini orang miskin. Dan kemungkinan besar kalau kita melihat ini adalah warisan gitu ya. Satu botol ini ya yang digambarkan 300 dinar. 1 dinar adalah upah pekerja 1 hari. Jadi ini adalah sama dengan upah 1 tahun kerja. Orang harus menabung untuk beli 1 botol ini 1 tahun kerja gitu. Dan kemungkinan besar bagi mereka yang miskin ini mungkin sudah diturunkan dari generasi sebelumnya untuk menjadi cadangan gitu ya. Untuk menjadi harta cadangan, jaminan masa depan. Sewaktu-waktu kalau mereka perlu mereka bisa pakai. Tapi bukan untuk dihabis-habiskan dalam hitungan menit atau bahkan detik oleh Maria. Jadi ini saudara, minyak narwastu 500 ml ini, ya nggak heran mereka akan berkata, this is such a waste. Ini benar-benar keterlaluan, berlebihan. Keterlaluan. Yang dilakukan Maria itu bukan memberikan beberapa percik saja, bahkan bukan hanya perpuluhan, tapi everything. Everything. Lalu hal yang kedua yang kita bahas adalah kaki Yesus ya saudara. What's so important about kaki Yesus? Nah, kita mungkin perlu step back untuk melihat bagaimana budaya memperlakukan kaki secara berbeda. Saudara, saya waktu SMP pernah lihat itu kan ya, film-film Hollywood kan, orang-orang remaja-remaja itu kan masuk ke rumah dengan pakai sneakers mereka, lalu tidur juga dengan sneakers mereka ya, di ranjang gitu. Saya lakukan hal itu dan mama saya ternyata tidak terlalu suka dengan kebiasaan orang bule tadi ya. Gitu. Maka kita bisa melihat budaya western dengan budaya timur very different ya, tentang kaki dan tentang alas kaki. Gitu. Apalagi di Jepang, kalau saudara tahu mereka akan langsung kasih slippers ya. Saudara harus lepas sepatu lalu pakai slippers. Lalu kita berkata enggak, ini sepatu baru beli kok, enggak kotor gitu ya, saya boleh injek-injek. Saudara akan yakin that's the last time saudara diundang ke rumah orang Jepang tersebut. Itu bukan masalah berapa kuantitas kotoran yang saudara bawa, bukan saudara. Tapi persepsi tentang kaki. Kaki itu kotor gitu ya. Gak boleh kaki kotor, sepatu kotor itu masuk gitu ya. Saudara, kalau di masjid juga ada batas kudus ya. Tidak ada sandal dan ada sepatu melintasi batas kudus ini gitu ya. Karena dianggap apa ya? Enggak kudus, kotor gitu. Jadi kaki dianggap kotor dan memang di Palestina itu bukan hanya dianggap kotor dan memang kotor. Karena jalanan penuh debu dan waktu itu bukan sepatu tertutup tapi sendal yang terbuka. Karena itu ketika masuk rumah memang penuh debu dan kotor. Hal pertama ritual masuk ke dalam rumah orang Palestina adalah harus lepas sendal dan basuh kaki supaya kakinya yang kotor tadi menjadi bersih dan tidak bau. Tapi ini tugas siapa saudara? Bukan tugas murid-murid yang membasuh kaki. Tapi tugas hamba yang paling rendah. Murid, disciple seperti 12 murid punya tugas membantu Yesus ya. Membantu apa? Bawain tasnya lah, bawain barang-barang. Mempersiapkan keledai sebelum masuk ke Yerusalem. Apapun mereka harus bantu. Mereka mungkin tuangin air juga seperti Elisa kepada Elia. Tapi satu hal yang guru, master tidak akan wajibkan kepada para muridnya, yaitu adalah basuh kaki. Karena itu bukan tugasnya para murid, itu tugasnya jongos yang lebih rendah lagi gitu ya. Yang paling rendah di rumah itu. Ketika Yohanes Pembaptis berkata ya, ketika Mesias datang aku bahkan tidak layak untuk membuka tali kasutnya. Dia sedang menempatkan aku ini lebih rendah daripada disciple. Aku bahkan untuk buka tali kasut Mesias saja aku nggak layak begitu. Nanti ketika Tuhan Yesus mau membasuh kaki murid-murid gitu ya, maka itu murid-murid langsung shock. Ini pengalaman yang shock karena rabi yang terhormat tidak berurusan dengan kaki yang kotor, apalagi membasuh kaki murid-muridnya gitu ya. Tapi itulah yang Maria lakukan. Maria membasuh kaki Yesus dan bahkan mengurapinya dengan minyak narwastu. Jadi apa maksudnya saudara?
oh kita harus rendah hati. Betul, betul saudara. Kita rendah hati, merendahkan diri. Tapi mungkin satu hal yang saya ingin tarik pada hari ini adalah ini urusan hak saudara. Urusan I have my own right. Seperti disciple kalau disuruh basuh kaki dia akan berkata no, itu bukan urusan saya. I have my rights untuk menolak, untuk membasuh kaki. Saudara pernah dengar seorang nama Mabel Williamson? Seorang misionaris, dia menulis buku berjudul Have I No Right? Dia menceritakan pengalaman dia mengalami culture shock ketika melayani sebagai orang bule di budaya Asia gitu ya. Budaya Timur sangat tidak mementingkan privacy, sedangkan budaya bule sangat mementingkan privacy. Jadi kalau dia tinggal di Indonesia dan dia baru sadar rumahnya bukan miliknya lagi gitu ya. Orang-orang bisa datang duduk-duduk di sofanya di ruang tamunya tanpa harus minta permisi saudara. Bahkan dia kaget gitu ya. Orang-orang itu bisa masuk ke kamar pribadinya, lihat-lihat ranjangnya, bahkan duduk di ranjangnya dan dia udah mau yell, what are you doing? Ini my private space, lu nggak ada hak. Tapi dia sadar, ini bukan konteks Western. Kalau dia melakukan hal itu dia akan sangat ofensif, dia akan sangat menyinggung perasaan orang-orang kampung. Karena itulah orang-orang kampung lakukan ya. Masuk ke rumah orang sembarangan, jeng-jeng, pinjam itu ya terasinya ya. Orangnya nggak ada dia langsung masuk aja, ambil aja begitu. Tapi ya itu dia mesti belajar. Saya kalau melayani di Timur, berarti saya harus let go my rights of privacy. Saya nggak punya hak untuk privacy saya lagi gitu ya. Kalau kamu mau menjadi saksi yang efektif, lupakan privacy-mu di situ. Nah itu ya saudara yang kita bisa lihat ya. Have no rights for privacy, personal space, personal time. Saya tahu kita bahkan kalau kita pegawai, pelayan di dalam budaya, kita pun punya hak saudara yang saudara tidak berhak langgar. Saudara misalnya lihat satpam gitu ya. Anak saudara, bayi saudara yang masih kecil nangis-nangis terus saudara panggil, Pak, tolong suapin bayi saya ya. Saya mau kebaktian gitu ya. Kayaknya Pak Satpam punya hak untuk bilang, Bu, bukan tugas saya untuk suapin bayi ibu. Tugas saya menjaga keamanan. Oh iya betul itu ya, betul di situ. Sama juga saudara nggak bisa bilang kepada customer service, cleaning service, Bu, yuk pulang ke rumah saya, WC saya juga kotor, bersihkan WC saya Bu, gitu. Dia kan bilang, iya saya cleaning service tapi untuk RMCI bukan untuk rumah ibu. Gitu. Jadi di sini off limit saudara ya. Saya cuman tugasnya limit saya di ruangan ini, di gedung ini, bukan di WC-WC di luar gedung ini, bukan tanggung jawab saya. Tapi Maria berkata, saya itu pembantu paling rendah. Nggak ada yang Tuhan nggak dapat kamu minta daripadaku gitu ya. Maka sekarang saya ingin tanya kepada Bapak Ibu, apakah ada hal-hal ya yang saudara rasa this is my rights. Yang nggak ada yang boleh ganggu, not even God. Apa itu saudara? Yang saudara masih rasa this is my rights. Nggak ada yang boleh orang lain langgar. Kalau tadi kan hak privacy misalnya gitu ya. Kalau di si Mabelson. Saya kepikir satu hal ya saudara yang mungkin sangat-sangat applicable buat kita saat ini. Apa itu saudara? My me time. Me time. Bayangkan saudara ini pengurus atau pelayan di gereja ini. Dari pagi ini udah meeting di kantor sepanjang hari nih ya. Hai, saudara udah mumet, udah berurusan dengan kolik yang belagu, bos yang demanding. Saudara bayangkan, sudahlah nanti pulang ada film series Netflix yang saudara sudah tunggu-tunggu ya. Yang lagi seru-serunya. Gak apa-apa deh, tahanin. Tapi nanti gua dapat my me time waktu pulang. Waktu pulang setengah jam sebelum pulang, tiba-tiba si bos minta rapat mendadak. 2 jam lagi. Jadi saudara nggak bisa pulang dulu, harus ikut rapat lagi. Akhirnya rapat selesai, saudara udah mumet, saudara udah bilang, gua pokoknya apapun yang terjadi gua nggak mau lakukan apapun, gua akan mandi, gua akan makan sambil nonton, pokoknya.
Tiba-tiba Pak Ivan telepon, halo, Hani, nanti bisa melayani sebagai pemusik, sebagai singer di kebaktian duka. Pak Ivan, kayaknya ada gangguan wifi, gangguan sinyal. Apa Pak Ivan? Boleh nanti pelayanan di rumah duka? Saya nggak dengar Pak Ivan. Halo, halo, halo. Maaf ya Pak Ivan. Truk mati kan. Persetan dengan rumah duka, dengan semuanya. Dia nggak tahu kah mati di waktu yang tepat gitu ya. Saya mau my me time. Pokoknya nggak ada urusan dengan yang lain. Saya tidak peduli orang nanti di kebaktian duka tidak ada musik, nggak ada orang yang nyanyi. Pokoknya I need my me time. Nah itu kira-kira ya saudara ya. Apa yang kira-kira saudara rasakan, yang saudara lihat di dalam hatimu, dalam hidupmu, yang saudara lihat, this is my private space. Jangan ada yang intrude, jangan ada yang ganggu, jangan ada yang otak-atik, pokoknya off limit for everybody. What's that? Me time? Jodoh? Money perhaps? Yang ketiga saudara, rambut Maria yang terurai ya. Kalau Rabi Yahudi zaman itu bisa diteleport ya dengan time machine ke sekarang, dia akan sangat kaget saudara lihat kebaktian di sini. Dia akan bilang, kamu bilang ini kebaktian? Rabi Yahudi itu mengatakan saudara, jika seorang wanita sudah menikah dan membiarkan rambutnya tergerai di depan umum, suaminya berhak untuk menceraikannya. Itu jadi alasan yang cukup untuk perceraian. Dan dia lihat di sini semua rambutnya tergerai. Semua wanita rambutnya tergerai di sini ya. Dan ketika Maria membuka rambutnya tergerai, semua orang juga kaget dan skandal di dalam ruangan itu. Karena itu penampakan yang benar-benar tidak proper saudara. Orang-orang akan berkata, ini adalah sesuatu yang kamu hanya lakukan secara private, secara pribadi di rumahmu sendiri. Kepada anggota keluarga yang kamu paling dekat gitu ya. Misalnya orang tua ke anak, suami istri atau siblings. Tapi bukan kepada orang lain dan juga di tempat publik. It's a big no-no gitu. Ini dia gak tahu diri kan nih Maria. Ini gak tahu tempat kah. Dan memang saudara, kalau saudara di dalam budaya pada waktu itu saudara kan geleng-geleng juga, ini Maria ini lupa diri. She forget herself gitu ya. Perhaps ini adalah tabu-tabu yang dilanggar oleh Maria ini ya. Mirip dengan tabu-tabu yang dilanggar oleh tokoh-tokoh Alkitab lainnya. Yang saudara mungkin bisa coba lihat, bapak dari anak terhilang itu juga melanggar tabu ya. Itu ketika anak terhilang itu kembali, sang bapak berlari mendekat dan memeluk anak terhilang itu. Bapak tuan tanah terhormat, jalan secara elegan, tidak berlari saudara. Tapi sang bapak doesn't care orang lain, dia berlari mendapatkan anak yang terhilang. Atau mungkin yang lebih mirip, lebih paralel dengan apa yang Maria lakukan adalah yang Daud lakukan ketika Daud mengantar tabut Allah ini balik ke Yerusalem. Yang dilakukan Daud adalah dia menari-nari. Dia lupa orang-orang sekitarnya. Dia juga tidak peduli. Sehingga ketika dia balik, istrinya Mikal protes. Dan dia berkata, tidak pantas seorang raja tuh menari-nari demikian. Nari-nari bersama hamba-hamba perempuan. Protes saudara. Dan saudara bisa melihat ya, semua orang protes ketika melihat tabu-tabu tersebut dilanggar. Apa sih kesamaan dari seorang raja yang menari-nari, bapak yang berlari, dan wanita yang rambutnya tergerai? Kesamaannya adalah they don't care apa kata orang. They don't care. Mereka bukan sedang cari sensasi, self-expression, bukan saudara. Tapi mereka tidak takut penilaian orang lain, penghakiman orang lain. Karena mereka memang lagi nggak fokus kepada diri mereka. Mereka hanya fokus kepada satu hal dan satu hal saja. Tentang beribadah kepada Tuhan. Mereka berfokus kepada Yesus. Mereka nggak fokus kepada penilaian orang kepada diri mereka tuh apa. Mereka hanya fokus untuk memberikan yang terbaik.
Daud memberikan yang terbaik. Di sini juga Maria memberikan yang terbaik. And they don't care orang itu berkata apa. And that is worship. Mungkin kita yang sudah sekian lama tidak pernah merasakan the real worship. Karena kita fokus di dalam worship adalah tentang apa yang kita nikmati. Bukan kita betul-betul captivated sampai kita tuh lupa tentang segala sesuatu yang lain. Saudara mungkin nggak akan mikir, abis ini GoFood apa ya? Abis ini mau kemana ya? Saudara nggak akan punya waktu, punya attention lagi karena saudara so captivated by the person of Jesus di dalam ibadah. Dan sekarang responnya Yudas ya. Yudas setiap kali muncul baik di Injil maupun di surat-surat selalu ditulis sebagai murid yang akan mengkhianati, yang akan menyerahkan. Tapi khusus di sini di perikop pasal 12 ini dia pertama kali ditulis sebagai seorang pencuri. Dan ini pertama kalinya dan satu-satunya bahwa Yesus digambarkan sebagai pencuri karena dikasih tahu motifnya dia bukan peduli kepada orang-orang miskin, tapi bagaimana supaya dia bisa nanti mengkorupsi dari 300 dinar tersebut. Mengapa pemborosan begini? Lebih baik dijual bagi orang-orang miskin. Saudara, itu kalimat yang hampir deja vu ketika saudara mengingat di perikop sebelumnya kalimat yang hampir sama terucap oleh Kayafas ya. Lebih baik satu orang mati dibanding seluruh bangsa kita binasa. Lebih baik minyak itu dijual bagi orang-orang miskin. Dua orang ini penuh pertimbangan, detil, tertata rapi, bisa dipertanggungjawabkan argumentasi perbandingan mereka. Dan saya percaya kalau kita ada di ruangan itu, kita mungkin juga akan ngangguk-ngangguk setuju dengan proposalnya Yudas atau proposalnya Kayafas. Bagi Yudas 300 dinar itu terlalu berlebihan untuk dihabiskan bagi satu orang dalam 10 detik. Lihat berapa banyak perut lapar bisa dipuaskan selama beberapa bulan kalau pakai 300 dinar itu. Bagi Kayafas juga nasib satu bangsa terlalu besar untuk dipertaruhkan karena satu orang ini. Yudas dan Kayafas sama-sama memakai masa besar untuk menutupi bau busuk kepentingan hati diri mereka. Bagi Yudas, orang miskin itu hanya kamuflase untuk dia dapat 300 dinar tersebut. Bagi Kayafas, nasib bangsa itu hanya istilah baik bagi jabatan, kepentingan, posisi mereka aman. Dan Yesus sepertinya tidak tertarik untuk membukakan boroknya mereka, tapi dia lebih tertarik untuk menarik tirai dan memberikan kita apa sih di belakang tirai. Yaitu motivasi, bukan motivasi Yudas dan Kayafas, tapi motivasi dari Maria. Karena mungkin itu yang lebih penting untuk kita pelajari. Dikatakan di sini, biarkanlah dia melakukan hal itu mengingat hari penguburanku. Pengurapan biasanya terkesan dengan festive mood ya, dengan mood festif, sukacita, pesta, tapi penguburan itu biasanya nggak terlalu saudara. Gitu. Jadi pertanyaannya adalah Maria tahu gak sih? Ini beneran Maria tahu gak Yesus bakal mati gitu? We don't know for sure. Kita nggak benar-benar tahu sejauh mana Maria tahu Yesus akan mati. Setidaknya murid-murid masih sampai Yesus tangkap pun mereka masih in denial ya. Yesus bakal mati gitu. Mereka nggak pernah kepikir Yesus tuh bakal mati. Enggak saudara. Tapi setidaknya yang kita tahu adalah Maria itu seorang yang sangat observant. Yang sangat selalu satu atau dua langkah di depan orang-orang sekitarnya. Atau bahkan dibandingkan para murid pun. Dia seperti masih satu langkah gitu ya. Permainan caturnya selalu lebih satu langkah di depan. Dan ini yang mungkin menjadi rahasia mengapa Maria melakukan yang ia lakukan. Dia tahu perseteruan untuk upaya membunuh Yesus itu udah terjadi beberapa kali. Yesus udah mau dirajam batu, udah mau dilempar dari jurang. Tapi makin lama tuh perseteruan antara Yesus dengan pemimpin agama tuh makin lama tuh makin intens saudara. Sampai-sampai kayaknya hampir tidak mungkin lagi diperdamaikan antara Yesus dengan para pemimpin agama. Apalagi setelah Lazarus meninggal dan dibangkitkan. Yesus murid-murid sebenarnya itu sedang lay low ya, sedang keep quiet,
sedang diam-diam, nggak mau menimbulkan sensasi-sensasi lagi. Karena waktu dikasih tahu Lazarus meninggal, ada murid-murid yang menasihati Yesus, udah Yesus jangan ambil resiko. Rabi, ini di ayat sebelumnya ya. Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Yesus yang benar aja. Semua orang tuh mati. Kalau kita balik ke Yerusalem, kita juga ikutan mati. Jangan cari mati lah Yesus. Gitu. Ya itu bijaksana lah ya. Murid-murid juga menasihati gitu. Maka perlu keberanian besar untuk akhirnya murid-murid pun mengikut Yesus gitu ya. Yesus bilang enggak, kita harus kembali. Lalu muncullah si murid bonek ya, bernama Thomas, bukan Bapak Thomas yang ini. Pak Thomas berkata, mari kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Ya sudahlah, ini guru kita bonek, mari kita bonek bersama-sama. Nanti mati ya mati sama-sama. Dan Maria sepertinya tahu resiko yang diambil Yesus dan murid-muridnya. Dan dia juga sangat-sangat sadar ketika adiknya Lazarus itu dibangkitkan dan menimbulkan kegemparan dan langsung viral ya. WhatsApp group, Facebook, Instagram semua langsung penuh viral gitu. Lazarus bangkit, sudah 4 hari, 3 hari mati bangkit lagi. Wah saudara, itu mungkin Yerusalem pembahasannya itu udah bukan tentang hal-hal yang lain. Hanya satu dan satu hal saja, Lazarus bangkit. Wah ini yang paling menghebohkan pada saat itu ya. Dan Maria tahu itu artinya apa? Artinya tidak ada kemungkinan lagi Yesus itu bisa lay low, bisa keep quiet. Karena dia akan sangat sadar setelah ini artinya hanya satu hal saja. Yesus akan mati di tangan pemimpin agama. That's it. Dia tahu Yesus sudah mencurahkan hidupnya bagi Lazarus, bagi mereka. Dan dia tahu waktu Yesus membangkitkan Lazarus adiknya itu berarti harus dibayar dengan nyawanya sendiri. Dan dia tahu hal tersebut. Maka dari itu Maria ketika memecahkan minyak narwastu dia tahu. Yesus sudah mencurahkan hidupnya bagi kita. Meresikokan segalanya. Maka apakah ini ya? Ini yang gaji 1 tahun ini receh. Dibandingkan dengan apa yang Kristus sudah lakukan, sudah berikan kepada kita. Karena itu saudara, seberapa besar saudara bisa memberikan kepada Tuhan, itu hanya tergantung satu hal dan satu hal saja. Yaitu seberapa dalam pemahaman saudara akan apa yang saudara sudah terima bagi Yesus. Kalau saudara merasa memberikan 40-an itu sulit banget gitu ya. Karena buat apa? Karena kan nggak ada lagi ayatnya, itu perjanjian lama. Itu kan memberikan hasil ini segala macam. Saudara bisa debat dengan segala sesuatu gitu ya. Tapi at the end of the day saudara, yang terbaik, argumen terbaik dari perpuluhan adalah saudara nggak perlu kasih perpuluhan. Memang nggak perlu saudara. Karena 100% milik Tuhan dan Tuhan berhak minta 100% lah. Dan saudara juga boleh memberikan 50%, 90%, or even 10% terkesan justru itu sangat-sangat graceful. Karena kita nggak usah bergumul apakah saya harus memberikan 90% atau seluruhnya. Tuhan bilang 10% that's good enough gitu ya. Jadi di sini ya saudara, kalau kita merasa kita sudah segala sesuatunya diberikan oleh Tuhan, maka ya seberapa kerelaan kita itu sangat tergantung dari pemahaman seberapa besar kita sudah terima. Seberapa besar saudara rela berjuang juga sangat tergantung dari seberapa besar saudara memahami apa yang Kristus sudah lakukan, pengorbanan Kristus bagi diri kita, kabar baik tersebut. Maka sebagai penutup saudara, kalau kita membaca perikope ini hanya untuk melihat oke, ini responnya Yudas, ini responnya Maria. Bukan saudara, setiap kali kita membaca perikop ini, Alkitab seakan-akan memberikan cermin, memberikan tantangan kepada kita untuk kita mengambil sisi, untuk saudara coblos. Saudara itu akan coblos sisinya Maria yang shameless, yang gak tahu diri, yang berlebihan, yang too much menurut kita, yang memberikan segala sesuatu tanpa mikir resiko-resiko kemarahan dari orang-orang sekitarnya.
Atau saudara akan berdiri di sisinya Yudas yang menurut saudara bijaksana, penuh perhitungan, terukur, memikirkan nasib orang miskin. Saudara, jangan kaget, sebagian besar dari kita mungkin berdiri di sisi Yudas. Walaupun kita sangat tidak suka, sangat gatel dengar kata Yudas itu. Tapi sebelum kita terlalu cepat mencibir Yudas, the true fact, kita mungkin lebih mirip Yudas dari yang kita suka akui. Karena kita mungkin akan berkata, ya that's too much gitu ya. That's too much. Berdiri di sisi Maria dan melakukan apa yang Maria lakukan seems too risky buat kita. Tapi apa yang memberikan kekuatan untuk kita bisa melakukan? Satu hal saja, yaitu ketika kita ingat apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita, what Jesus has done for us, and even more, dia sudah mencari kita, dia sudah risk his life, dan even give his life, sehingga apapun yang kita berikan menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Pandanglah pada Yesus, oh pandanglah wajahnya mulia. Isi dunia termasuk 500 kati minyak narwastu murni menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami diperlihatkan sinar kemuliaan Kristus lewat apa yang Maria lakukan. Tapi apa yang Maria lakukan mencerminkan, membawa kami lebih dalam lagi untuk melihat apa yang Kristus sudah lakukan bagi kami ya Tuhan. Sehingga ketika kami memberikan sesuatu, ketika kami melakukan sesuatu, kami sadar akar paling dalamnya adalah karena kami bersyukur terlebih dahulu sudah menerimanya. Sehingga kami melakukan ini bukan untuk membeli your favor, bukan untuk membeli atau bernegosiasi tawar-menawar dengan Tuhan, tetapi karena kami sudah terlebih dahulu menerimanya, anugerah yang terbesar daripada Engkau, sehingga kami boleh memberikan dengan sukarela ya Tuhan, apapun itu. Terima kasih ya Bapak, kiranya Tuhan yang pakai perenungan firman Tuhan pada hari ini, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.